Masya Allah. Nah ini kan ekstrim banget nih. Ya, masa mengikuti Rasulullah haram? Wah ini jangan-jangan ustadznya sesat ini. Masa mengikuti Rasulullah haram? Tapi faktanya memang demikian. Apa itu yang haram kita mengikuti Rasulullah? Khawasul Rasul atau khawasun Nabi, yaitu perbuatan-perbuatan yang hanya dikhususkan untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak boleh kita tiru. Bahkan kalau kita tiru menjadi haram hukumnya. Hadirin bapak-bapak jamaah salat maghrib dan asri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Usul Fiqih yang sudah kita kaji beberapa pertemuan. Di bulan lalu kita sudah sampai pada bab di mana kita mendapatkan informasi ternyata dalam hal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai masdarul hukmi, sebagai sumber hukum, hukumnya adalah wajib. Jadi mesti kembali kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di dalam mengimplementasikan sunnah-sunnah ajaran yang mulia ini, kita juga kudu tahu ternyata realitas perbuatan Rasulullah di masa lalu itu, hari ini kita mendapatkan ilmu dari para ulama, ternyata perbuatan-perbuatan Rasulullah itu secara hukum ternyata masih dibagi-bagi. Kita sudah mengkaji wajib, sudah selesai alhamdulillah. Kemudian mandub atau sunnah. Sunnah itu sendiri bulan yang lalu kita sudah mendapatkan informasinya, derajatnya juga beda-beda. Ya, sunnah sendiri derajatnya beda-beda. Nah, maka oleh karena itu ini adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat Rasulullah agar dalam semangat mengikuti beliau betul-betul kita mendapatkan pahala yang sempurna. Makanya kalau misalnya orang semangat membaca sirah perjalanan kehidupan Rasulullah tapi tidak pernah menengok usul fikih, itu berbahaya. Karena semua nanti akan dijustisifikasi, wah ini enggak mengikuti sunnah ini melenceng dari sunnah, seperti itu ya. Nah, tapi kita kemarin sudah paham ternyata ketika kita mempelajari dari aspek hukum, yakni mandub, sunnah itu sendiri masih ada derajat-derajat dan tingkatan-tingkatannya. Jadi fakta mengikuti Rasulullah itu hukumnya banyak. Yang udah kita kaji wajib, sunnah. Bahkan dalam hal ini sebelum kita masuk kepada bab selanjutnya, Al-Faqir ingin menyampaikan, mungkin bahasanya mengingatkan kali ya. Insyaallah kalau jamaah Masjidian Asri mah udah alim semua, karena ta'lim tidak pernah berhenti di sini ya. Cuman ini mengingatkan saja. Ternyata dalam mengikuti Rasulullah itu hukumnya ada yang haram. Masya Allah. Nah ini kan ekstrim banget nih. Ya, masa mengikuti Rasulullah haram? Wah ini jangan-jangan ustadznya sesat ini. Masa mengikuti Rasulullah haram? Tapi faktanya memang demikian. Apa itu yang haram kita mengikuti Rasulullah? Khawasul Rasul atau khawasun Nabi, yaitu perbuatan-perbuatan yang hanya dikhususkan untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak boleh kita tiru. Bahkan kalau kita tiru menjadi haram hukumnya. Contoh, kalau Nabi kita tercinta, beliau boleh menikah lebih dari 4 kali. Nah, kalau kita mengacu kepada semangat mengikuti Nabi, harus kembali kepada sunnah. Terus ada orang datang, Nabi kan nikah lebih dari 4 kali, 9 kali. Ah udah dah, saya nikah 9 kali. Ah ini bahaya. Kalau ada umatnya hari ini menikah lebih dari 4 kali, seluruh ulama sepakat hukumnya haram, nggak boleh. Itu khusus buat Nabi, bukan buat kita. Lah apalagi model kita.
Jangankan 4. Timbang nambah 1 lagi aja udah berat banget itu ya. Masya Allah. Malah kalau kita kadang-kadang ngobrol nih bapak-bapak, ada lucunya juga. Apa lucunya? Kalau di luar ngomongin poligami semangat banget itu. Giliran ibunya lewat, udah mingkem langsung. Takut gak dibukain pintu ntar. Coba kalau berani-berani begitu ya Pak ya. Artinya apa? Ternyata untuk menjajaki yang 4 ini aja Masya Allah, bagaikan menempuh jalan yang terjal. Dan memang syaratnya sangat ketat. Maka ketika umat Rasulullah mengikuti sunnah dalam hal ini, mesti mengacu kepada apa yang disepakati para ulama, maksimal 4. Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Udah, sampai di situ aja, jangan ditambahin lagi. Kalau mampu. Tapi kan hari ini juga menjadi sorotan juga. Saya beberapa hari terakhir ini ada melihat podcast begitu. Ada yang menuduh orang Islam itu tukang kawin katanya. Ya, tukang kawin. Masya Allah. Nabi kita istrinya 9 ada alasannya. Yang memang kadang-kadang kita ini umatnya alasannya ini kita nggak ngentongin gitu. Jadi ketika ada orang menuduh, mestinya kita sudah punya jawaban, baik secara logis maupun secara syariat. Nabi kita itu paling sedikit. Kalau kita lihat misalnya nabi-nabi sebelum beliau, seperti Nabi Daud alaihissalatu wassalam, istrinya 100, selirnya 300. Nabi Sulaiman istrinya 300, selirnya 700. Tuh. Bapak boleh lihat di Jami Al-Ahkam Imam Qurtubi. Di sana disebutkan seperti itu. 700, 300. Masya Allah, gimana itu ya? Gak sempat pakai celana kali. Masya Allah. La haula wa la quwwata. Jadi subhanallah, ajaran yang mulia ini dari aspek ini tidak sepi daripada hujatan orang-orang yang sebenarnya belum paham. Maka tugas kita lah sebagai umatnya membela ajaran yang mulia ini. Nah itu khusus untuk Nabi. Kemudian apa lagi? Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikah boleh enggak pakai wali? Menikah boleh enggak pakai wali? Ketika beliau menikah Zainab binti Jahash, ya, menikah Zainab binti Jahash, yaitu mantan istri dari anak angkat beliau Zaid bin Harisah. Bapak bisa lihat di surah Al-Ahzab, di sana dijelaskan panjang lebar. Dan nanti Zainab binti Jahash membanggakan perihal itu kepada istri Nabi yang lain. Kalau saya mah beda dengan kalian. Begitu kalau bahasa kita. Apa bedanya? Saya dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menikah kepada Zainab binti Jahash itu khusus, enggak pakai wali, hanya untuk Nabi. Nah, sekarang ini kan banyak juga orang ngikutin ya. Nikah tanpa wali. Di mana tuh tempatnya? Ya, kita tahu sendiri dah ya jawabannya. Banyak orang hari ini nikah tanpa wali, yang enggak sah nikahnya. Maka oleh karena itu hal-hal seperti ini perlu kita pahami dengan baik dan sempurna, karena ini celah. Kalau kita tidak mampu menghadirkan jawaban, maka otomatis ketika ada tuduhan-tuduhan seperti itu, maka akan menjadikan Islam itu dalam pandangan orang lain sesuatu ada cacat dan kekurangannya. Jadi Nabi menikah boleh tanpa wali, buktinya beliau menikah kepada Zainab binti Jahash. Tetapi hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga sama sekali bukan keinginan beliau, tetapi semata-mata murni karena mengikuti arahan wahyu. Nah, waktu itu orang-orang Arab jahiliyah menuduh beliau tuh, aduh, mantu juga dimakan, begitu kalau bahasa kita. Mantu juga dimakan. Karena memang Zainab binti Jahash itu adalah istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini Masya Allah, anak angkat beliau. Dan perlu kita pahami, Zaid bin Harisah ini satu-satunya nama sahabat yang Allah sebutkan namanya langsung di dalam Al-Quran.
Al-Ahzab ayat 38. Falamma qada Zaidum minha wa tara. Al-Ahzab ayat 38. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saja, sahabat yang paling terdekat, kagak ada namanya dalam Al-Quran secara eksplisit. Tapi khusus Zaid bin Harisah Allah sebutkan. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha ngelihat bidadari. Bidadari ini Masya Allah cantik banget. Ya kalau bidadari nggak pakai banget juga udah cantik ya. Tapi itu mencuri perhatian Nabi. Sampai Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, itu bidadari Masya Allah luar biasa, itu siapa? Dijawablah sama malaikat Jibril, wahai Habibullah, kekasih Allah, tahukah engkau bidadari yang kau lihat itu yang cantik sungguh luar biasa, siapa dia? Dia adalah yang Allah siapkan bakal pendamping Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah masih jalan-jalan di Madinah, Pak. Tapi bidadarinya sudah ada di surga. Tuh kemuliaan Zaid bin Harisah. Masih jalan-jalan di Madinah. Ibaratnya kalau kita masih di Dian Asri, Masya Allah, ada nggak yang terukir nama kita di surga? Mudah-mudahan deh ya. Mudah-mudahan. Ya doa mah nggak apa-apa. Ya. Nah, oleh karena itu Zaid bin Harisah ini sekali lagi adalah salah satu sahabat juga nanti yang menjadi tameng Rasulullah ketika beliau dilempari oleh orang-orang Taif. Jadi perjuangan beliau tidak diragukan lagi. Maka oleh karena itu penting kita pahami tentang hal itu. Kemudian apalagi khawasun Nabi. Kalau dalam ibadah Nabi itu salat tahajud wajib. Jadi kita umatnya ini, ya kalau kita dawam tahajud alhamdulillah. Tapi hukumnya tidak sampai wajib. Nabi puasa wasol boleh, puasa terus tiap hari boleh. Kalau kita mah ya maksimal puasa Daud juga udah cakep banget berarti ya. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Jadi jangan puasa terus tiap hari tanpa ada alasan, kecuali puasa kodok. Dia mengkodok misalnya Ramadan ada yang tinggal, ya udah di bulan Rajab ini mengambil kemuliaan bulan haram. Saya bulan Rajab aja deh mengkodoknya, ya bagus. Sa'ban terus bablas, barangkali dulu lagi muda kita ya, lagi muda, yang namanya puasa Pak, seluruh ulama sepakat itu memang wajib diganti, nggak bisa pakai alasan kan saya waktu itu Pak Ustadz lagi zaman jahiliyah, nggak bisa. Walaupun seperti itu, tapi begitu kita sadar, diberikan Allah kesempatan taubat, maka puasa-puasa yang ditinggal semenjak kita dewasa wajib diqodho, diganti. Apalagi kalau dalam hal kepribadian beliau, kekhususan buat beliau, banyak ini dinukil oleh para ulama. Contoh misalnya ludah beliau khusus, ludah beliau itu bisa ngobatin. Ini jangan ditiru-tiru, ya, jangan ditiru-tiru. Kan ada juga nih mentang-mentang jadi ustadz, kayak yang makbul kayaknya nih. Ada orang yang digigit ular, sembuh sama dia, bukannya sembuh, tambah parah, baunya minta ampun. Lah kalau ludah Rasulullah, Masya Allah, jadi obat, subhanallah. Dan masih banyak kekhususan yang memang hanya untuk Nabi kita tercinta. Kita tidak boleh mencontohnya. Kita hanya mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama yang mu'tabar. Sekarang yang tersisa Pak Ustadz, bagaimana caranya kita mengetahui secara sederhana ini khusus Nabi, ini tidak? Ilmu yang sederhana yang ingin Al-Fakir sampaikan gampang. Apa itu? Ketika perbuatan itu menyalahi dalil umum, maka itu khusus untuk Nabi. Contoh tadi menikah, umumnya hanya 4. Ketika Nabi lebih dari 4, berarti khusus buat dia. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jadi setiap ada perbuatan menyalahi dalil umum, maka itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan buat kita. Nah, itu perihal terkait dengan kekhususan untuk Nabi. Sekarang kita lanjut pada pembahasan sisa daripada penjelasan tentang sunnah kemarin. Wajib sudah, haram sudah, mubah sudah, fadilah wa adab sudah.
sekarang ini kita melihat sisa ataupun akhir dari penjelasan sunnah tersebut, apa yang perlu kita pahami. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Mohon maaf, saya baca sebentar. Jadi paragraf ini muallif menjelaskan kepada kita, mudah-mudahan bapak-bapak masih bisa menyambungkan dengan bulan yang lalu. Ini perihal tentang masalah cara makan Rasulullah. Jadi Nabi itu kalau kita mau mendapatkan fadilat wa adabnya dari sisi makannya Rasulullah, ya, kalau yang 3 jari apa semua itu udah kita jelasin tuh bulan lalu ya. Nah ini sisanya ini kata muallif, Rasulullah itu kalau makan itu posisi duduknya ya, dia enggak muttaki'an, tumakkinu, tidak seperti begini. Kalau kita kan makan bersila Pak ya, bersila. Kenapa tidak seperti bersila seperti kita? Karena Masya Allah ini, Subhanallah ini contoh Rasulullah. Nanti ditinjau dari aspek medisnya juga ternyata benar-benar luar biasa. Karena kalau kita duduk makan seperti gini, bersila ini kalau kata muallif ini, apa bahasanya tadi nih? Binihamati ma'a isti'dadil batni lil imtila'i. Kalau kita duduk bersila begini makan siang, udah lapar banget, lauknya pas gitu ya, ikan bakar gitu ya, ada jengkol, Masya Allah. Duduk bersila begini, makan. Kalau posisi begini Pak, perut kita kata muallif itu siap untuk diisi banyak. Kalau kita duduk begini, Subhanallah. Makanya Nabi bagaimana? Kalau Nabi makan itu begini Pak. Maaf. Nah begini. Dalam riwayat yang lain begini. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, kadang beliau begini, ya, tapi kebanyakan beliau begini, seperti ini. Nah kita pernah nggak makan begini ya? Oh, pernah ya, bersila ya. Dan nggak boleh senderan, nggak boleh senderan, muttaqian nggak boleh bersender. Kalau bersender udah perut semakin semakin leluasa untuk diisi. Makanya udah nambah sekali kok kayaknya masih enak aja nih. Ambil lagi 1 sendok lagi begitu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, mulai hari ini kita makan begini deh nih ya. Makan seperti ini. Tapi catatannya, saya mah nggak mau begitu Ustaz. Udah biasa dari kecil bersila. Ya udah nggak apa-apa. Sama dengan perihal kemarin kan, masalah pakai baju gamis atau tidak. Meskipun Nabi kita memang dalam kehidupan sehari-harinya qamisun tawilun, itulah yang beliau pakai. Ya, baju panjang. Tapi kalau misalnya kita pakai batik di Nusantara, ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi ini perihal dengan bagaimana mencontoh cara makan beliau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala adamiyun wi'un syarrin min batnin." Tidak ada yang paling buruk di dunia ini kecuali perut yang dipenuhin semua. Masya Allah. Padahal mestinya bagaimana? Harusnya kita itu makan itu akalatun yukimna sulbah, hanya sekedar menegakkan tulang punggung kita. Fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Jadi yang idealnya itu kalau kita makan, ini penting, 3/4 buat makanan, 1/4 buat minum, 1/4 lagi buat napas. Lah kalau dipenuhin semua sama nasi, kagak bisa nafas lagi. Makanya kita bisa makan ngos-ngosan. Mau berdiri aja susah. Di masjid saya ada jamaah itu, Masya Allah, setiap mau berdiri ini habis qobliyah susah banget. Kalau kita tarik begini, kita malah mau jatuh. Gendut banget orangnya. Ya, mungkin dia makan begitu tuh, nggak disisain buat udara, semuanya buat makan diisi. Masya Allah. Nah ini kita hindari dan nih, ya kita hindari. Dan orang kalau sudah kenyang itu, kalau urat perut kencang, maka urat mata kendor. Benar Pak ya? Kalau urat perut kencang, urat mata kendor. Enak banget itu tidur. Apalagi ntar habis isya, kita makan, nambah 2 kali, udah nonton sebentar, rebahan dikit, udah pulas langsung.
Itu zat gulanya kalau dibicarakan lagi nanti ya, itu nanti yang kompeten dah tuh ya, yang membahas masalah itu. Tapi kita ingin melihat bagaimana Nabi kita tercinta dalam hal urusan-urusan seperti ini pun, Masya Allah, kita mendapatkan advice, al-irsyad, mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau, yang kalau kita amalkan, Masya Allah, tentu ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan orang kalau sudah kenyang Pak sekalian, wallahu a'lam, mungkin ada 100 orang ada 1 orang. Tapi pada umumnya orang kalau sudah kenyang itu bangun tahajud susah. Iya, benar ya ayanda ya. Kalau sudah kenyang bangun tahajud susah. Karena udah ketika kita makan itu perut udah penuh, bangun sih bangun, cuman berat badan. Ya, berat badan. Makanya kita, Masya Allah, hal-hal seperti ini, bahkan orang-orang yang meniti jalan para sufi itu, mereka atur betul masalah makan. Karena memang kalau kita nggak bisa atur porsinya, berbahaya dengan amal-amal soleh kita. Hati kita pun jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita lagi puasa itu bawaannya pengen zikir. Itulah bagaimana nanti kita di Ramadan mendapatkan pendidikan. Maka kalau kita sering-sering lapar, Masya Allah. Kan Nabi kita sendiri sebenarnya beliau kan, apalagi kalau udah di Madinah, sebenarnya dari segi harta kan berkecukupan. Tapi tetap saja nggak seperti kita, gitu ya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini udah deh minimal 3, 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat napas. Diaturlah porsinya, jangan mengikuti hawa nafsu. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan mandub, innallaha azza wa jalla ja'ala fil mustahabbati rahmatan lil ibad tasilu bihim ilal muqamatil aliyah. Jadi Bapak-bapak sekalian, di antara fungsi atau faidah atau manfaat yang kita peroleh dari melakukan sunnah-sunnah ini apa? Kata muallif, al muqamatil aliyah, sampainya kita kepada derajat yang tinggi. Jadi orang kalau banyak melakukan sunnah, itu dia punya kesempatan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pas-pasan. Emang betul sih yang wajib itu sholat cuma 5 kali, nggak ada yang memungkiri itu. Cuman jangan pas-pasan. Barengin dah tuh dengan rawatibnya, qobaliyahnya, ba'diyahnya. Ini rahmat Allah, rahmatan lil ibad. Ini rahmat untuk hamba-hamba yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fil hadisil qudusi, ini ada hadis qudusi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Seandainya seorang hamba terus-terus dan dia senantiasa bersungguh-sungguh melakukan yang nawafil, yang sunnah, yang mandub-mandub ini, maka apa kata Allah? Uhibbuhu, aku cinta kepadanya. Dalam riwayat yang lain, kalau Allah udah cinta kepada kita Bapak-bapak sekalian, mata kita, penglihatan kita sebagaimana Allah melihat, begitu juga lisan kita, begitu juga dengan langkah-langkah kita, semuanya dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh ditinggalkan yang mandub-mandub, yang sunnah-sunnah ini dengan alasan sunnah doang, mau ngapain, begitu ya. Kama ja'ala fiha iwadan lahum amma yaqum min taksirin fil faraidi fatajaburu naqsuha. Nah ini. Kemudian sunnah ini juga adalah fungsinya bagi orang beriman, iwadan lahum amma yaqum min taksiri fil faraid. Fungsinya menambal-nambal yang kurang dari yang fardu. Jadi kalau kita misalnya cuma mencukupkan dengan fardu, ternyata fardu kita itu nggak sempurna, bolong, nggak ada yang nambal Pak. Tapi kalau kita kerjakan sunnahnya, ada yang nutupin. Nah jadi kesimpulannya sebenarnya, walaupun bicara mandub, walaupun bicara sunnah, walaupun bicara fadilatun adab, nggak boleh kita tinggalkan. Semestinya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kama sahha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda dalam hadis sahih, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah." Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza lil malaika huwa a'lam.
unzuru fi sholati abdi atammuha am naqasaha fa inna kanat tammatan kutibat lahu tammah. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala pertama sekali dihisab amal kita adalah as-shalah. Jadi Allah katakan kepada malaikatnya, tolong lihat dulu kualitas solat hambaku jamaah Masjid Dian Asri. Perintahkan malaikat, dilihat. Kalau ada yang kurang sempurna, lalu apa kata Allah? Sempurnakan dengan solat sunnah mereka, dengan duhanya, dengan tahajudnya, dengan tahiyatul masjidnya, dengan solat taubatnya. Sempurnakan, wahai malaikatku. Begitu Pak. Malaikat tinggal melihat catatan. Kalau memang kita punya bekal itu, alhamdulillah Pak. Nanti ditutupi. Tapi kalau begitu Allah katakan, lihat. Begitu diperiksa, sholat johor dilaksanakan 7 menit. Ingat sama Allah cuma takbiratul ihram doang. Allahu Akbar. Habis itu berrekreasi hati kita. Kemana-mana ya. Yang tukang dagang bawa dagangannya ke sholat. Yang kerja bawa pekerjaannya ke sholat. Yang sibuk bawa kesibukannya ke sholat. Yang punya mobil tadi baru beli mobil lagi, parkir di depan masjid. Waduh, kayaknya ada bunyi-bunyi nih. Kepikiran udah mulai takbiratul ihram. Mobil dibawa, rumah dibawa, motor dibawa. Akhirnya hati kita kecil diisi dengan berbagai hal seperti itu, penuh sesak. Akhirnya blank. Udah berapa rakaat ya? 2 apa 3 nih? Udah tasawuf awal apa belum nih? Begitu Pak. Kenapa seperti itu? Semuanya kita bawa untuk sholat. Kita nggak ikhlas, timbang 5 menit, 7 menit, kita waktunya khusus untuk Allah. Kita nggak ikhlas. Masya Allah. Cuman 7 menit. Kita nggak mikirin apa-apa. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi banyak menulis buku tentang bagaimana khusus sholat itu. Di antaranya kata beliau, itu setar dari tempat wudu, udah tuh. Hati, pikiran, kondisi jiwa udah dikondisikan tuh. Jangan ingat apa-apa lagi. Begitu baru. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, semuanya tinggalin. Nah, cuman kita kadang-kadang juga ke masjid minimalis banget dah tuh ya. Udah mau dikit mau qomat baru dah datang. Buru-buru ngos-ngosan, gimana mau husuk lagi? Ya, gimana mau husuk lagi? Begitunya Allah, udah enggak bisa lagi. Tapi kalau misalnya minimal 5 menit sebelum azan kita sudah i'tikaf, udah zikir, subhanallah, ini sangat membantu kita untuk mendapatkan sholat yang khusyuk Pak. Jadi 7 menit dalam satu waktu. 7 kali 5 berapa? 35. Hanya Allah minta 35 menit, fokus deh engkau berkomunikasi denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persoalan-persoalan ini perlu kita ingat, saling mengingatkan. Tapi seandainya memang, dan memang sih nampaknya kita kalau bolehlah di cross check satu-satu ya. Solatnya ini berapa yang khusyuk di, Masya Allah. Saya sendiri juga wallahu a'lam ya, nggak berani mengatakan yang 5 itu khusyuk semua. Tapi seandainya itu Pak, yang wajib kita nggak khusyuk, makanya yang sunnah jangan tinggal begitu ya. Yang sunnah jangan tinggal. Yaqulu Rabbuna jalla wa azza lil malaikati wa alam unzuru fis sholati abdi atammuha. Udah sempurna apa sudah kurang, kata Allah. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Ya kalau memang yang model-model yang khusyuk memang udah sempurna, nanti diperiksa, udah kata Allah catat sholatnya sempurna. Zuhur checklist mantap 80 nilainya. Asar 80, maghrib 80, terus 80 semua. Catat kata Allah. Fa in kanat wa in kana inqasa minha syai'an qala. Nah, kalau kurang bagaimana kata Allah? Ini yang tadi yang saya sampaikan. Unzuru, coba lihat dulu deh catatan yang lain. Apa? Hal li abadi min tatawwu'. Ada enggak hambaku mengerjakan salat tatawwu'? Itu kata Allah. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmul abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Kalau dia punya salat cadangan dia, salat sunnah tadi, udah ambil yang sunnah itu, letakkan kepada yang wajib, sehingga ibaratnya tadi kalau kita analogikan ada kertas yang bolong-bolong, ketutup semua dengan yang sunnah. Jadi kesimpulannya ada 2. 1, prioritas kita memang yang fardu, kita harus punya prinsip khusyuk dengan Allah. 7 menit kita bertekad, berazam
sisakan datu 7 menit sekali waktu untuk Allah. 7 menit subuh, 7 menit zuhur, 7 menit asar, dan seterusnya. Itu yang pertama. Tapi andai kata namanya kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah, terus tergoda, bagaimana? Ya udah tuh, jangan sampai yang sunnah nggak ada. Duha minimal 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Makanya tadi kalau bisa sebelum azan kita udah di masjid supaya dapat tahiyatul masjid. Salat sunat mutlak, salat tahajud, salat witir, masya Allah. Ya, salat witir. Ada yang salat sebelum tidur witir, tapi ada kebiasaannya setelah bangun sebelum subuh, boleh silahkan. Tapi kalau bisa witir ini juga jangan tinggal. Kalau misalnya mepet banget, ya udah deh 1 rakaat. 1 rakaat. 1 rakaat berapa waktunya itu? 2 menit cukup nggak? Kalau 2 menit juga nggak cukup, masya Allah, itu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Isya jam berapa ya? 33 masih ada 8 menit lagi. Lanjut dikit lagi. Walau aqnal 'abdu annahu atammal fara'idha wa man taqasa minha syai'an kanat nafilatuhu ziyadatan fi darajatihi. Apabila seorang hamba yakin dia fardunya sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun, terus bagaimana? Di mana letak sunnahnya? Kan wajib udah sempurna nih, kata muallif. Kalau seandainya ada hamba Allah, ada umat Rasulullah yang wajib dia sempurna, tapi dia sunnah mengerjakan. Kalau tadi kan fungsinya menambal. Terus kalau yang wajib yang sempurna ini, sunnah kemana? Maka kata beliau, ziyadatan fi darajatihi. Maka ini tambahan untuk derajat kemuliaannya di dunia maupun di akhirat. Kan surga juga beda-beda, Pak. Ya, beda-beda kelasnya. Ya pengen kita, andaikan kita misalnya nih, nggak bisa juga kita beralasan, kayaknya saya Pak Ustadz, insya Allah kalau yang fardu mah saya khusyuk Pak Ustadz. Makanya saya kadang-kadang nggak sempat nih yang sunnah nih. Tapi saya pastikan fardu saya itu khusyuk. Ya bagus banget itu. Ya bagus banget. Cuman jangan gara-gara kita merasa udah khusyuk terus tetap meninggalkan yang sunnah. Kan masih banyak orang yang nggak mau mengerjakan sholat sunnah. Kenapa? Karena kalau kita fardunya sempurna, maka sholat sunnah itu mengangkat derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tarakat tatawwu'ati hina idzin falaysa 'alaihi min ma'sam. Ya, kalau memang ditinggalin secara hukum ya enggak berdosa, ya. Kalau misalnya ada orang tidak ba'diyah, tidak qabliyah, bagaimana kita melihat orang tersebut? Ya jelas dia enggak berdosa. Cuman tadi enggak mendapatkan tadi tuh, ya. Menu yang disediakan tadi enggak dapat. Tapi dia enggak berdosa. Jadi enggak boleh juga kita tuduh gitu ya, kalau misalnya ada orang jamaah gitu ya, teman kita. Karena ada beberapa itu yang memang dia begitu habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, doa pun gak sempat dia. Zikir cuma 3 kali doang kali itu, Subhanallah, 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 langsung. Kalau imam Allahumma antas salam, kalau dia Allahumma lantas jalan. Nah begitu. Ada yang begitu memang, ya. Ada yang begitu. Terus dalilun dzalika makhraj asy-syaikhaini. Ini 2 syekh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min hadisin Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sa'irar ra'si yusma'u dawiyan sautihi wa la yuqfahu ma yaqulu hatta dana fa idza huwa yas'alu 'anil islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun salawatin fil yawmi wal laila fa qala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa'a qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyam ramadan qala hal alayya ghairuhu qala la illa an tatawwa'a qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah qala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa'a. Jadi ini hadis ya menyampaikan kepada kita sekaligus menjelaskan kembali bahwa memang ketika bicara tentang wajib ditanya tuh sama seseorang sama Rasulullah. Jadi Nabi menjawab ya salat 5 waktu, kemudian ya puasa Ramadan, kemudian zakat, haji, udah itu aja. Kalau Anda mau minimalis, kalau mau pas-pasan. Nah, jadi dulu juga ada yang bertanya kepada Nabi ternyata. Dia pengen tahu apa sih yang wajib buat saya ya Rasulullah, supaya saya tahu nih
Kalau yang wajib saya nggak mau ninggalin. Ya udah dijelaskan sama Rasulullah apa adanya. Walakinna sidqa fi dzalika amrun maznun. Akan tetapi bapak-bapak sekalian, yang namanya kita makhluk yang dhaif sudah pasti dah ya, sudah pasti ada celah dan salah. Wal abdu ya'malul amala la yudmanu itqanahu min kulli ujuh. Jadi kalau seorang hamba beramal soleh ya, yakin sempurna dari berbagai arah, apa-apa yang dikerjakan, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, puasa Ramadannya, dia yakin. Tetapi lidzalika yabqa muhtajan ila tatawwu'. Tetap saja kita yang namanya butuh dengan yang sunnah. Karena tadi prinsipnya kali nanti ibadah yang fardu kurang sempurna, maka ketika yang sunnah ada itu cukup menyempurnakan. Makanya di dalam Islam, tapi ini panjang ini, mudah-mudahan bisa disampaikan sedikit. Makanya di dalam Islam kalau kita perhatikan ajaran syariat Islam itu, Allah sudah memberikan petunjuk kepada Nabi kita mengajarkan kepada sahabatnya, sahabat kepada para tabi'in, dan terus sampai ke kita hari ini, yang namanya di dalam syariat Islam perihal tentang bagaimana amal itu mesti dilebihkan. Banyak contohnya. Yang paling gampang masalah wudu. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, tolong dong ajarkan saya tentang berwudu." Ya, yang namanya sahabat nggak mungkin nggak tahu berwudu, mustahil. Tapi yang dimaksud oleh sahabat itu, bagaimana ya Nabi cara berwudu yang sempurna? Asbighul wudu, kata Rasulullah. Sempurnakan wudu. Bahkan wa khallil baina asabi'. Kan kita kalau misalnya mencuci muka, Pak, mencuci muka kan kita semua paham dah tuh ya, batas muka atas sampai sini. Kalau di sini samping kiri, daun telinga sampai ke kanan. Tapi meskipun demikian, diajarkan di dalam Islam jangan pas-pasan, lebihin. Apalagi tangan nih, masya Allah. Kalau saya perhatikan sampai sekarang ini di tempat wudu masih banyak, pas banget ini. Dikit lagi nggak basah. Maka untuk itu di dalam Islam sekali lagi perihal masalah berwudu jangan pas-pasan, lebihin. Emang sampai ma'al mirfaqaini sampai siku dua siku. Tapi yang namanya kita supaya kita nggak ragu, lebihin deh tuh sampai sini. Jangan pas-pasan. Kadang anak muda pakai baju ketat kan, susah. Udah asal cuci aja. Nah kalau nggak nyampe sikut kan problemnya kan jadi beda lagi nanti ya. Jadi kaki juga sama, mesti dilebihin, sunnahnya mesti dilebihin, Pak. Itu dalam masalah wudu. Dalam hal yang lain pun terjadi. Contoh misalnya, kenapa ini iktibar ya? Kenapa misalnya dalam masa iddah istri yang cerai hidup maupun mati, contoh cerai hidup. Kalau cerai hidup kan 3 bulan. Salah satu quru, 3 kali suci. Ya, nanti implementasi 3 kali suci ini sih ada perbedaan, tapi yang kita ambil jumhur 3 kali suci. Sekarang kita mau nanya, coba kita jawab masing-masing. Ketika seorang istri, Pak, sudah haid, dia haid nih bulan pertama, kira-kira mungkin nggak lagi dia haid itu hamil, Pak? Ada istri nih, istri kita lagi haid dia mungkin nggak hamil dia? Ya kagak mungkin hamil, namanya lagi haid. Kenapa mesti 3 kali suci? Kalau sekali dong kenapa emang? Ya, itulah bagaimana di dalam Islam kita diajarkan jangan minimalis. Supaya apa? Supaya sekali, 2 kali, 3 kali, barulah betul-betul yakin, seyakin-yakinnya tidak ada lagi di situ bekas ataupun janin dari suami yang menceraikannya. Itu maksudnya. Cerai hidup, cerai mati. Cerai mati itu 4 bulan 10 hari. Pakai 10 hari, coba Pak. Ya, pakai 10 hari. 4 bulan udah cukup lah. Tapi kenapa mesti 4 bulan 10 hari? Sekali lagi dijelaskan oleh ulama, di sini kita diajarkan bagaimana di dalam mengamalkan ajaran ini jangan pas-pasan dan harus sampai kepada tingkat haqqul yaqin. 4 bulan 10 hari bersih, udah nggak ada lagi di situ. Sekarang saya mau nanya, ketika ada seorang istri
ditinggal mati suaminya, udah melewati masa iddah 4 bulan 10 hari, boleh nggak dia nikah 4 bulan 12 hari? Boleh nggak Pak? Boleh, cuman ya jangan gitu-gitu amat atuh ya. Belum juga kering kuburan suami, ya kan begitu ya. Dalam adat kita pun ada seperti itu kan. Boleh 4 bulan 12 hari secara hukum boleh. Cuman ya Allah ya Rahman, Neng, tunggu apa Neng sebentar. Ya kan? Biar kata yang datang tajir melintir, entar dulu. Tunggu 2 bulan lah, 2 bulan lagi apa setahun dah, cukupin begitu. Biar resep orang dengarnya. Ini pas banget tuh. Mana abangnya juga ngintip-ngintip lagi masa iddahnya. Ini janda-janda muda ya. Jadi oleh karena itu dalam hal kita, pergaulan kita juga ada ini sistem lebih-lebihin ya. Nah, sekarang laki-laki ketika dia ditinggal istrinya, meninggal misalnya hari Senin, boleh nggak suami itu nikah hari Selasa Pak? Boleh. Boleh secara hukum, nggak ada yang menentang itu. Ya cuman jangan segitu-segitu amat itu. Masya Allah. Boleh, tapi ya Masya Allah. Apa iya Senin dimakamin, belum juga lah rapi tahlilan, udah khitbah baik, la haula wala quwata. Apa kata dunia ya? Itu artinya di dalam pergaulan kita sehari-hari juga kudu dilebih-lebihin. Terus kapan? Ya emang kalau laki-laki sih lagi hidup aja juga boleh. Ya, lagi hidup aja istri kita boleh, apalagi udah mati. Iya, lagi hidup aja boleh, apalagi udah mati, boleh banget itu. Cuman tadi jangan pas banget dah, ya, lebihin. Tunggu kering dulu kuburannya dekat empang, nggak kering-kering. Masya Allah. Jadi oleh karena itu hal-hal seperti ini perlu kita betul-betul pahami. Ini sisi-sisi orang di mana beragama itu humanis, enak, begitu ya Pak ya, sempurna gitu. Jangan terlalu saklek. Yang namanya istri saya udah meninggal, udah deh. Ada nggak ya begitu Pak? Ada, seminggu udah nikah lagi dia, Masya Allah. Itu luar biasa. Itu makanya orang lagi ngelayat itu, ibu-ibu, dia kan begini tuh matanya, nangis sambil ngerilik lirik tuh. Mana nih yang cocok nih penggantinya? Masya Allah. La haula wala quwata. Nah, jadi oleh karena itu ini adalah beberapa fakta dan bukti yang perlu kita pahami, sekaligus menambah keyakinan kita bahwa yang namanya sunnah ini sekali lagi tidak boleh ditinggalkan dan kudu wajib kita kerjakan secara prinsip semangat nih ya. Ayo dah, fastabiqul khairat. Jadi kita mah yang namanya tadi, kalau yang wajib itu bekal kita dah tuh, modal lah istilahnya ya, modal. Jangan terpaku kepada ke situ saja gitu. Kalau kita nggak ada kelebihan kita bagaimana ya? Bagaimana? Harus ada lebihnya. Ya kita di dunia aja begitu, apalagi nanti di akhirat. Masya Allah, begitu berat nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu sekali lagi ini bab terakhir penjelasan tentang mandub sunnah. Ternyata sunnah itu di samping yang sudah kita jelaskan tuh bulan lalu, tetapi sunnah juga berfungsi, berfaedah, bermanfaat untuk satu, menyempurnakan yang kurang sempurna. Yang kedua, kalau sudah sempurna, mengangkat tambah tinggi derajat seseorang hamba. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama nih ya, udah start nih bulan Rajab nih ya, Rajab Sya'ban ya, kita pantek dah tuh ya, kita maksimalkan beramal ibadah. Tambah sholatnya, tambah puasanya, ya segala hal apa saja, karena ini bulan haram, bulan mulia, pasti Allah lebihkan pahalanya dibandingkan bulan yang lain. Ini yang dapat Al-Fakir paparkan, sampaikan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala umur panjang, bulan berikutnya kita masuk kepada bab haram ya. Bab haram ini sunnah sudah selesai, alhamdulillah. Walaupun mungkin tentu penjelasan ini namanya juga usul fikih dasar, baru dasar ya, baru dasar. Tapi mudah-mudahan kita berdoa semoga bermanfaat, dan yang paling penting semoga kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup
ta'lim dan majlis kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.